Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga teman semuanya, kita semuanya dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diselamatkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalis Tsaniyah fil Kalami 'alal Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fashani rahimahullahu taala. Kita sudah di penghujung hadis yang kelima. Khatimah hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Hakal Malaqiyu fi syarhihi, telah menghikayahkan oleh Al-Malaqi dalam syarahnya beliau. Apa kata beliau? Inna Harun ar-Rasyida wajjaha ila Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, sesungguhnya Harun ar-Rasyid wajjaha, menghadap ia kepada Abi Abdillah. Siapa Abi Abdillah? Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Jadi maksud menghadap di sini boleh datang atau mungkin mengirim utusan. Soalnya Harun ar-Rasyid ini pemimpin raja. Ya, walaupun disebut khalifah, sebenarnya bukan khalifah. Karena khalifah itu kan pengangkatannya biasanya musyawarah, ini enggak, turun-temurun. Harun ar-Rasyid ini menghadap ia kepada Abi Abdillah atau kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Fasta'tafahu liyurakhisa lahu fi nikahil jariyah. Fasta'tafa, maka mengisti'taf ianya Harun akannya Imam Syafi'i. Jadi arti ista'tafa, meminta dengan lembut. Meminta ia akannya Imam Syafi'i liyurakhisa, supaya memberi rukhsah ianya Imam Syafi'i baginya Harun fi nikahil jariyati lati tarakaha akhuhu Musal Hadi. Dalam menikahi seorang jariyah, seorang perempuan budak, yang ditinggalkan akannya oleh saudaranya Harun. Siapa saudara Harun? Musa Hadi. Jadi Musa Hadi ini raja sebelum Harun ar-Rasyid. Nah, saudara Harun ar-Rasyid meninggalkan seorang budak yang cantik banget barangkali ini, makanya Harun ar-Rasyid pengen menikahinya. Wa kana stahlafahu annahu mata afadat al-khilafatu ilaihi la yuqarribuha fahalafalahu Harunu aimanan kasirah. Wakana, dan ada ianya Musal Hadi istahlafahu, telah meminta sumpah ia akannya Harun, annahu, bahwa sungguhnya Harun, mata afadat, kapan-kapan berlakulah oleh kekhalifahan kepadanya Harun, la yuqarribuha, itu tidak mendekat ianya Harun akannya jariyah. Ya, jadi ceritanya sebelum Musa Hadi ini meninggal, dia meminta kepada Harun ar-Rasyid supaya bersumpah, manakala nanti dia yang menjadi khalifah, mata afdat, kapan-kapan berlalulah oleh kekhalifahan kepadanya. Afdal, saya berpindah kekhalifahan dari Musa Hadi kepada Harun ar-Rasyid, supaya Harun ar-Rasyid jangan mendekati jariyah tersebut. Fahalafalahu Harun, maka bersumpah untuknya Musa Hadi oleh Harun aimanan kasira, akan sumpah yang banyak. Ya, dia setuju bersumpah, sumpahnya banyak benar. Yang penting kalau dia jadi khalifah, kalau Harun ar-Rasyid jadi khalifah ini, tidak akan menikahi jariyah. Minhal masyu ila baitillahil haram hafian ala qadamai. Sebahagian darinya isi sumpah itu al-masyu, berjalan ke Baitillahil Haram, berjalan ke Mekah, hafian, dalam keadaan sunyi. Hafian itu kosong, ala qadamaihi, di atas dua kakinya. Maksud hafian enggak pakai sandal. Dia bersumpah, kalau saya menikahi jariyah, saya harus berjalan ke Mekah jalan kaki, enggak pakai sandal. Itu sumpah berat banget. Wal qissatu masyhuratun inda ahli tarikh, dan bermula kisah itu masyhur di sisi ahli sejarah. Ini sejarah masyhur, tapi kita belum pernah dengar karena kita jarang membaca. Falamma matal Hadi talaba Harun rukhsatan fi nikahiha, maka manakala
matilah oleh Al-Hadi tadi, talaba Harun meminta oleh Harun Ar-Rasyid rukhsatan akan keringanan fi nikahiha dalam menikahnya Jariyah. Jadi ketika Musa Hadi meninggal, Harun Ar-Rasyid pengen menikahi Jariyah. Pengen bagaimana caranya untuk mengingkari sumpahnya supaya nggak perlu jalan kaki ke Mekah. Jadi makanya minta pendapat Imam Syafi'i. Falam yas'afuhu asy-Syafi'i. Falam yas'afu, maksud yas'afu, sa'afa yas'afu, tidak memenuhi keinginannya. Tidak memenuhi akan keinginannya Harun Ar-Rasyid oleh Imam Syafi'i. Nah, tidak bisa karena sudah bersumpah. Fatawa'adahu wa haddadahu, maka mengancam. Fatawa'adahu, tawa'ada itu mengancam. Mengancam ianya Harun akannya Imam Syafi'i, wa haddadahu. Haddada juga mengancam. Nah, awas ntar. Nah ini jadi tokoh ini banyak tantangannya. Kadang penguasa pengen minta fatwa yang aneh-aneh. Fansarafa anhu, maka pergi ianya Harun darinya Imam Syafi'i. Harun meninggalkan Imam Syafi'i karena tidak dipenuhi kebutuhannya, keinginannya. Waqad khamarahu ba'du ru'abin. Atau bisa juga maka berpaling ianya Imam Syafi'i darinya Harun juga bisa. Waqad khamarahu, dan sungguh telah menyelimuti akannya Imam Syafi'i ba'du ru'abin, oleh sebahagian ketakutan. Tentunya sebagai manusia biasa kita takut. Ancaman, belum lagi khalifah zaman dulu kejam banget. Karena sedikit kesalahan motong lidah orang, motong tangan, motong leher segala macam. Coba kita baca kisahnya, ngeri banget. Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbas. Famazala yusalli hatta ghalaba alaihi naum. Maka senantiasa ianya Imam Syafi'i itu yusalli, yang salat ianya beliau, hatta ghalaba, hingga berat di atas beliau oleh tidur. Maksud ghalaba, ghalib, di atas beliau oleh tidur, hingga beliau tertidur. Hatta ghalaba alaihi naumu, hingga berat kepada beliau oleh, maksud berat dikuasai oleh tidur, jadi pengen tidur. Hingga tertidurlah beliau fi musallahu, pada tempat salat beliau. Ketika itu Imam Syafi'i tertidur. Fara'a ka'annahu qa'imun baina yadayillah. Maka bermimpi ianya Imam Syafi'i, ka'annahu, seolah-olah Imam Syafi'i itu qa'imun, yang berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Enggak tahu gimana ceritanya ini. Beliau bermimpi seolah-olah berada di hadapan Allah. Fanudia. Jadi kembali lagi, mimpi kan nggak bisa jadi dalil kan. Dalam kajian akidah, mimpi nggak bisa jadi dalil. Ini untuk cerita. Fanudia, maka dipanggil akan dianya Imam Syafi'i. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tasbutu ala dini Muhammad, tetaplah engkau di atas agama Muhammad. Wa iyyaka antahida, waspadai olehmu, ini istighraq. Iyyaka, waspadai olehmu, wa iyyaka, waspadai olehmu, antahida, bahwa engkau melenceng. Jangan engkau melenceng dari agama Nabi Muhammad. Tetaplah engkau sudah benar. Karena kalau engkau melenceng, fatadillu wa tudillu, maka jika engkau melenceng, engkau akan sesat, wa tudillu, dan engkau akan menyesatkan. Tadillu wa tudillu. Atau barangkali di sini mansub juga bisa ini dengan an mudmarah, fatadilla wa tudilla, maka engkau tersesat dan engkau akan menyesatkan. Alasta bi imamil qaumi, bukankah engkau imam dari masyarakat, imam dari kaum? La wajalla alaika minhu, tidak ada ketakutan kepadamu daripadanya Harun Ar-Rasyid. Kau enggak usah takut. Kau juga enggak boleh melenceng. Bukankah engkau ikutan teladan masyarakat? Iqra inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Baca olehmu, masih dalam mimpi. Baca olehmu inna ja'alna, surah Yasin. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Baca itu ayat. Qala, berkata ianya Imam Syafi'i, fastaiqattu, maka aku pun terbangun. Wa ana aqra'uha, dan bermula saya membaca akannya inna ja'alna. Falamma kana waktu salati subhi sallaitul faridah, dan manakala adalah waktu salat subuh itu sallaitu, aku pun salat akan salat fardu. Jadi kemudian tiba waktu salat subuh, beliau salat subuh. Summa wajadtu fi nafsi kasalan, kemudian aku dapati dalam diriku akan rasa malas.
Kemudian aku dapati dalam diriku ada rasa malas. Maksudnya rasa malas semacam kayak tertidur gitu, berat. Jadi habis sholat subuh pengen tidur, kelihatannya begitu. Faqila li, maka dikatakan orang bagiku. Jadi dalam rasa-rasa mengantuk malas itu ada suara. Faqila li, maka dikatakan orang bagiku, Harunur Rasyid tawajjaha anka. Bermula Harun ar-Rasyid itu menghadap ia darimu. Maksud menghadap darimu, menghadap kepadamu. Fala takhaf, janganlah engkau takut. Madum tasyai'an, selama adalah engkau itu sesuatu. Gimana maksudnya? Janganlah engkau takut madum tasyai'an. Ini enggak tahu nih kok syai'an. Harun ar-Rasyid menghadap kepadamu, maka janganlah engkau takut selama adalah engkau itu syai'an. Apa selama adalah engkau itu yang hidup? Madum tahayyan ya. Waqra' fi nafsik, dan baca olehmu dalam dirimu, idza masyita ilaihi, apabila engkau berjalan kepadanya, doa al-khaif, akan doa orang takut. Jadi kita artikan di sini, faqila li, maka dikatakan orang bagiku, dalam suasana seperti ketiduran itu ada suara, Harunur Rasyid tawajjaha anka. Bermula Harun ar-Rasyid itu berpaling ia dari dirimu, berpaling meninggalkan dirimu. Nah, enggak apa-apa katanya. Harun ar-Rasyid nanti akan meninggalkan kamu, bukan datang kepadamu, tapi meninggalkan, bu'ud, mujawazah. Fala takhaf, engkau jangan takut, madum tasyai'an, selama adalah engkau itu sesuatu, atau selama adalah engkau itu yang hidup. Waqra' fi nafsik, baca olehmu dalam dirimu, idza masyita ilaihi, ketika engkau berjalan kepadanya, Harun ar-Rasyid, akan doa orang yang takut. Ini ada doa orang yang takut, bacakan. Fa innaka la tara minhu illa khaira, sesungguhnya engkau itu tidak akan engkau lihat darinya Harun kecuali akan kebaikan. Baca doa ini engkau akan aman insyaallah. Fantabahtu, maka aku pun tersadar, kata Imam Syafi'i. Beliau tersadar. Wa ja'altu aqulu, dan jadilah aku mengatakan. Beliau pun membaca doa ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ini doa yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi diusir oleh suku Taif. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, Nabi dilemparan batu, Nabi meninggalkan Taif, kemudian berhenti di kebun kurma, Nabi membacakan doa ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku adukan kepada engkau akan kelemahan kekuatanku. Wa qila tahilati, dan akan sedikitnya helahku. Wa hawani, dan akan kelemahanku terhadap manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkan aku. Ila ba'idin yatajannabuni, kepada yang jauh yang akan meninggalkan ia akan aku. Au aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang engkau pemilikkan akannya musuh akan urusanku. Kemana engkau akan menyerahkan aku, ya Allah? Apakah kepada musuh? Ya, kepada orang yang jauh yang nanti dia meninggalkanku, atau kepada musuh yang dia telah menguasai urusanku. Malak tahu, engkau membuat dia memiliki urusanku. Illam yakun laka alayya ghadabun fama ubali, jika tidak adalah bagimu kepadaku itu marah, fama ubali, maka aku tidak peduli. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting engkau tidak marah, kemanapun serahkan aku kepadanya. Walakin afiyatuka awsa'uli, tetapi bermula keselamatan darimu itu lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqta bihi adh-dhulumat, asyraqat bihi adh-dhulumat. A'udzu bi, aku berlindung dengan cahaya wajahmu, cahaya alladhi asyraqat bihi, yang terang dengannya cahaya oleh kegelapan-kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan baik di atasnya cahaya oleh urusan dunia dan akhirat. Min ayyan dilabi ghadabak, aku berlindung, min muta'alaq kepada a'udzu, aku berlindung daripada bahwa turun dengan sebabnya oleh kemarahanmu. Wa yahilla alayya suhtuk, dan daripada bahwa bertempat kepadaku oleh kemarahanmu. Lakal hamdu hatta tarda, untukmu segala puji hingga engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bik, tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Qala,
Berkata ia Imam Syafi'i, "Fama akmaltu qira'atahu hatta sami'tu qara'al bab." Tidak aku sempurnakan akan bacaanku, tidak aku sempurnakan akan bacaannya doa hingga aku mendengar ketukan pintu. Fa kharajtu, maka aku keluar, fa wajadtuhu Rabi' bin Wazirah, maka aku dapati akannya orang yang di luar pintu akan Rabi' ibn Rabi'ah. Faqala, berkata ianya Rabi', "Ya Sayyidi, wahai tuanku, al-khalifah ya'muruka bil wusul ilaih." Khalifah itu memerintahkan engkau untuk sampai kepadanya. Engkau dipanggil oleh khalifah. Famasyaitu ma'ahu, maka aku pun berjalan bersamanya Rabi. Kata Imam Syafi'i, beliau jalan kaki bersama Rabi. Falamma wasaltu liqurbih, manakala aku sampai bagi dekatnya khalifah, beliau sampai ke dekat Harun ar-Rasyid, qama ilayya, berdiri ianya khalifah kepadaku. Farahaba bi, maka mengucapkan selamat ia denganku, marhaban bik. Watabassama, dan tersenyum ianya Harun. Waqala, berkata ianya Harun tadi, ni'mal muslimu anta, sebaik-baik muslim itulah engkau hai Syafi'i. Wa ni'mal imamu misluk, sebaik-baik imam itulah sepertimu. La ta'khuduhu fillahi laumata la'im, tidak mengambil. La ta'khud, gimana cara mengartikannya ini? La ta'khudhu, tidak mengambil akannya pada Allah, laumatu la'im, oleh celaannya oleh orang yang mencela. Jadi begini, sebaik-baik muslim engkau hai Syafi'i, sebaik-baik imam yaitu seperti engkau, tidak mengambil akannya, digunakan gaib, tidak mengambil akannya pada Allah oleh celaannya orang yang mencela. Maksud tidak, la ta'khudhu, tidak dipengaruhi dalam membela Allah oleh celanya orang yang mencela. Begitu barangkali maksudnya ya. Nah, tidak mempengaruhi akannya pada Allah oleh celanya orang yang mencela. I'lam ya faqih, masih ucapan Harun ar-Rasyid, ketahui olehmu wahai faqih, inni betul lailah fi haqqik, sesungguhnya aku itu betul aku dicela al-lailah, pada malam tadi, fi haqqika, dalam hakmu. Ya. Artinya mungkin Harun juga bermimpi mendapat celaan kenapa pengen menikahi jariyah yang sudah dia bersumpah untuk tidak menikahinya. Nah, jadi Harun ar-Rasyid berkata, "I'lam, ketahui olehmu ya faqih, wahai faqih, ini betul, sungguhnya aku dicela al-lailata, pada malam tadi. Pada malam tadi, fi hakika, pada hakmu. Fansarif rasyidan, maka pergilah engkau dalam keadaan terpetunjuk. Pergilah, tinggalkan, engkau aman. Fa antal malhudul mahfud, maka engkau itu malhud, engkau itu yang diperhatikan, wal mahfud, engkau itu yang terjaga. Wa umira bi 10,000 dinarin, dan diperintahkan akan dianya Syafi'i dengan 10.000 dinar. Arti diperintahkan dengan 10.000 dinar, biasa zaman dulu khalifah memerintahkan sekretarisnya untuk memberikan 10.000 dinar kepada Imam Syafi'i. Fa farraqaha baina yadayhi, maka membagikan ianya Imam Syafi'i akannya 10.000 dinar di hadapannya. Artinya begitu beliau keluar dari istana khalifah, langsung dibagi-bagikan duit yang didapat dari khalifah. Wan sarafa radhiyallahu an, berpalinglah oleh radhiyallahu an, meninggalkan khalifah. Wa hadza kulluhu bi barakati tamassuk bi sunnati sayyidil mursalin. Bermula ini kulluhu, seluruhnya ini, itu sabit dengan berkah berpegang dengan sunnah sayyidil mursalin. Ya, tujuannya ini berpegang dengan sunnah, insyaallah selamat. Amatanallahu alaiha, semoga mewafatkan akan kita oleh Allah di atasnya sunnah. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini singkat, lebih kurang seperti itu. Jadi doa ini bagus banget kita hafal. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajannabuni aw aduwin malaktahu amri illam yakun laka alayya ghadabun fama ubali walakin afiyatuka awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi ashrakat bihi adh-dhulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min ayyanzila bi ghadabuk wa yahilla alayya sakhatuk lakal hamdu hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.